Apakah ayah dan ibu Nabi SAW termasuk orang kafir? Jawabannya iya. Ayah dan ibu Nabi SAW itu meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Begitu pula kakeknya Abdul Muttalib. Dan ini di mana ayah saya, sementara ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Jangan kamu marah. Ayahmu dan ayahku di neraka. Ayahmu dan ayahku di neraka. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis, namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih. Akan tapi biarpun itu hadis sahih, yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah hasanal jasa. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ya ini cakep elek aja ya. Ini saya tak telaten dengarnya ya. Orang tua Nabi, ayah bunda Nabi yang mulia oleh orang Wahabi ini dibilang ahli neraka, ya. Dibilang masuk neraka karena mati beliau itu wafat sebelum Nabi diutus sebagai Nabi, ya. Bilangnya cinta kepada Nabi, tapi ayah Nabi dibilang ada neraka. Ya kok elek cangkem itu, ya. Mosok tega orang yang dicintai dibilang tidak mikir orang-orang Wahabi, ya. Yang seperti ini nih yang bergelar Ustadz Sunnah, kajian Sunnah, ternyata menyakiti hati Nabi. Dan ini akibat memahami Al-Quran, memahami Sunnah dengan buku-buku terjemahan dengan otak dangkal. Akhirnya salah paham, gagal paham. Ironisnya sudah salah paham, sudah gagal paham, merasa paling benar. Itu yang sangat disayangkan, ya. Ini kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah orang yang masuk golongan ketiga, ya, orang keempat. Orang bodoh, tak ngerti, tidak merasa kalau dirinya bodoh, malah merasa paling pintar, paling benar. Ya Wahabi ini. Berikut ini tanggapan yang sangat jelas dari Buya Yahya tentang pemahaman orang Wahabi yang mengatakan bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Mari kita simak videonya. Apakah ayah dan ibu Nabi SAW termasuk orang kafir? Jawabannya iya. Ayah dan ibu Nabi SAW itu meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Begitu pula kakeknya Abdul Muttalib. Dan ini tidak asing di kehidupan para nabi-nabi. Bukankah Nabi Ibrahim AS ayahnya Azar? Dan Nabi Ibrahim adalah salah satu kakek Nabi SAW. Ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh AS anaknya. Nabi Lut AS adalah istrinya. Dan itu biasa. Makanya Nabi SAW sudah pernah saya sebutkan hadisnya bahwasanya seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, di mana ayah saya sementara ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ayahmu di neraka. Orang itu marah sambil keluar dari masjid. Lalu Nabi SAW menepuk pundaknya mengatakan, jangan kamu marah. Ayahmu dan ayahku di neraka. Ayahmu dan ayahku di neraka. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini?
Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat. Tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan disiksa oleh Allah. Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana, nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah sampai kepada beliau. Jadi ini aneh. Jangan sampailah kita itu kalau ada orang bahas pasal itu aneh. Membahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama, kalau membaca hadis itu tidak hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis. Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus. Jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada pertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama tahsis, khos sama am, tahsis yang mutlak, yang am ditahsis. Masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansukh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih. Tapi bertentangan dengan Al-Quran yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa bapak ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa, termasuk ayah ibu dan Nabi SAW, sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil. Kok teganya membahas bapak ibu Nabi SAW? Bagaimana? Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad lalu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan, "Kufu ana Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata." Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Nah sekarang Bapak Ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana Bapak Ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah? Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mengikuti ulama yang beneran, ulama yang solih, ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara benar, bukan ulama yang memahami Al-Quran dengan buku-buku terjemahan, ulama yang mengajak kebaikan, bukan ulama yang hanya omon-omon saja, bukan ulama abal-abal seperti Wahabi itu. Hati-hati, mari kita jauhi ajaran Wahabi. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian tadi, mohon maaf yang besar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.